sini pasti ada yang bertanya kan, Bu, kenapa sih satu kelas ini ada 2 kelas? Guru kelas 3, Ibu Dira tidak hadir dikarenakan ada halangan. Jadi Ibu di sini menggabungkan kalian kelas 2 dan kelas 3 untuk belajar hari ini. Kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ketua kelasnya di sini siapa ya? Kelas 3. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen ya. Yang di kelas 2 siapa yang hadir, Nak? Oh iya. Oke, 2 orang ya, Nak ya. Sakit ya? Oke, kelas 3. Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Baik. Baik, hari ini untuk kelas 2, yaitu tentang kelas 2. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dapat menemukan penggunaan tanda tanya pada kalimat yang telah dibaca. Kalian dapat menulis kalimat dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda tanya. Selanjutnya, kalian dapat membacakan kalimat yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, untuk kelas 3 yaitu mengidentifikasi macam-macam bangun datar. Kedua, dapat mengelompokkan berbagai bangun datar dengan menggunakan gambar. Untuk anak kelas 2, coba buka buku paketnya halaman 20 ya. Di situ ada tentang kalimat tanya. Udah dibuka semuanya? Oke. Apa itu kalimat tanya, Bu? Ya, kalimat tanya adalah kalimat yang selalu diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya itu yang bagaimana, Bu? Yang seperti ini, melengkung dengan titiknya. Itu merupakan kalimat tanda tanya. Nah, contohnya apa aja, Bu? Contoh kalimat tanya itu ada apa, siapa, di mana, kenapa, dan bagaimana. Contohnya adalah ini. Kalimat apa digunakan untuk menanyakan tentang sebuah kejadian. Misal, apa yang terjadi di sana? Siapa? Siapa ini menjelaskan tentang orangnya atau pelakunya. Misal, siapa yang pergi ke sana? Siapa yang terjatuh di sana? Nah, itu menunjukkan dia pelakunya atau orangnya. Di mana? Selanjutnya kalimat tanya di mana? Di mana ini berhubungan dengan tentang tempat atau lokasi kejadian. Di mana terjadi kebakaran itu? Di mana kejadian kecelakaan itu? Nah, kan berarti dia menanyakan ke suatu tempat. Kemudian kenapa? Kenapa ini berhubungan tentang penyebabnya apa? Misal tadi di mana Di mana lokasi Nah, kejadian? di mana lokasinya tadi tentang kebakaran. Jadi kenapa ini dipakai tentang menanyakan penyebabnya? Apa penyebabnya? Kenapa terjadi kebakaran itu? Kenapa terjadi kecelakaan itu? Nah, seperti itu ya. Terus kemudian bagaimana? Bagaimana ini tentang keadaan atau situasi. Situasi yang terjadi. Misalnya tadi kejadian kebakaran. Jadi, oke. Nah, untuk contoh dari bagaimana ini dia bisa lagi nih. Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Bagaimana kebakaran itu bisa terjadi? Jadi dia menanyakan kondisi atau keadaannya itu. Kondisi keadaan kejadiannya. Ya. Nah, untuk kelas 3 buka buku paketnya halaman 46. Di situ ada tentang mengenai bangun datar. Iya.
Bangun datar adalah sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Berarti bangun datar nih contohnya. Contohnya kan ada banyak. Ibu buat sedikit aja lah ya. Ada segitiga, segi empat, dan lingkaran. Apa itu Bu segitiga? Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Sisinya yang mana Bu? Ini dia. Ini 1, 2, 3. Dia memiliki 3 sisi. Yang pertama di atas sisi kita buat sisi A. Yang di bawah kita buat sisi B. Yang ketiga kita buat sisi C. Nah, yang kedua ada segi 4. Segi 4 ini apa Bu? Segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang. Nah, sisinya mana Bu? Ini 1, 2, 3, 4. Sisi 4 sisi yang memiliki sama panjang. Bisa kita buat sisi A, B, C, D. Ya. Kemudian selanjutnya adalah lingkaran. Lingkaran itu apa Bu? Lingkaran adalah bangun datar yang terbentuk dari kumpulan titik-titik yang mengelilingi suatu titik. Jadi titiknya yang mana Bu? Titiknya di tengah. Lingkaran itu yang mana Bu? Ini yang mengelilingi suatu titik. Titiknya di mana? Di tengah. Baik, sampai di sini. Untuk kelas 2 dan kelas 3 sudah paham, sudah dimengerti yang Ibu jelaskan? Iya, bagus. Paham, Ibu akan memberi tugas. Coba untuk kelas 2 perhatikan di buku paket. Coba buka buku tema halaman. Untuk kelas 2 perhatikan buku temanya halaman 28. Di situ ada Udin dan bersama teman-temannya sedang mengapai? Sedang apa mereka lakukan? Iya, berenang. Nah, di situ dari percakapan mereka, dari gambar tersebut kalian tentukan gambar tersebut. Tugas kalian adalah buatlah kalimat berdasarkan gambar dengan kata tanya. Yaitu kata tanyanya tadi apa? Apa, siapa, gimana, kenapa, bagaimana. Ya kan? Diperhatikan gambarnya, Udin sama teman-temannya sedang ngapain. Oke? Untuk kelas 3-nya, perhatikan kembali buku 50. Ya. Lihat di situ. Kemudian di situ disuruh kalian mengelompokkan berdasarkan jenis-jenis bangun datar dan kerjakan pada tabel bukunya ya. Untuk kelas 3, perhatikan buku paketnya halaman 50. Di situ kalian disuruh mengelompokkan berdasarkan jenis-jenis bangun datarnya. Di situ ada tabel, kalian harus menentukan ini bangun datar apa, ini apa, dan ini apa ya. Dah, terus Ibu beri waktu 15 menit, saya selesai kumpulkan ke depan. Ibu kasih waktu masing-masing untuk kelas 2 dan kelas 3 15 menit mulai sekarang ya Nak ya. Oke. Yang untuk kelas 2-nya bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Oke, di sini disuruh menyebutkan, Pak. Udah nggak usah itu. Oke, silakan kumpul tugasnya biar Ibu periksa kembali. Biar Ibu periksa. Oke, untuk kelas 3 kumpul juga ya Nak ya. Oke, dari hasil yang kalian kerjakan, hasilnya lumayan bagus. Ditingkatkan lebih lagi belajarnya, dipahami lagi ya. Nah, kelas 3-nya, gimana pembelajaran hari ini? Bisa dipahami? Kalau belum dipahami bisa ditanyakan kembali. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan kembali materi hari ini. Ya, untuk kelas 2. Mengenai kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang selalu diakhiri dengan tanda tanya. Ini dia tanda tanya. Seperti ini. Nah, contohnya apa? Contohnya apa, Bu? Ada
ada kalimat apa, siapa, di mana, kenapa, dan bagaimana. Itu untuk menanyakan situasi, pelaku, tempat, penyebab, dan keadaannya bagaimana. Oke, selanjutnya untuk kelas 3. Mengenai bangun datar. Bangun datar adalah sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Contohnya segitiga, segi empat, dan lingkaran. Nah, oke. Berhubung waktu Ibu sudah selesai, materi kita cukup sampai di sini. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Ya, Ketua pimpin. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, baiklah, dengan berakhirnya lagu kita hari ini, menyanyikan lagu hari ini, dan berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Semuanya bukunya ditutup, disimpan. Kita akan membaca doa. Ketua pimpin. Ya. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.